Baik, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman berorientasi objek dengan Java. Namun sebelumnya saya akan memberikan teori sedikit, ya, teori praktis untuk menjelaskan sedikit ya mengenai kelas dan instance, karena ini merupakan tahapan awal yang harus dipahami, ya harus dipahami dulu. Oke, kelas itu adalah sebuah semacam blueprint gitu ya, blueprint atau bisa juga disebut sebagai template atau prototype gitu ya. Yang merupakan definisi ya. Jadi blueprintnya itu merupakan definisi dari objek yang sejenis ya. Mungkin contohnya akan saya perlihatkan di slide berikutnya ya. Kelas ini juga mendefinisikan atribut ya, atribut atau mungkin kita biasa sebut sebagai variabel dan behavior ya, behavior atau biasa kita sebut sebagai function atau method atau operation ya. Jadi struktur dasar dari kelas ini nanti terdiri dari 3 box ya, 3 box seperti ini. Yang pertama adalah ini kelas diagram ya. Mungkin di video-video selanjutnya untuk menjelaskan sebuah kelas saya akan menggunakan kelas diagram. Oke, di sini ada 3 box. Yang pertama adalah nama kelasnya, lalu ada atributnya ya, atributnya, lalu ada behaviornya ya, behaviornya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contohnya. Nah, di sini ini merupakan contoh-contoh dari kelas. Ada 4 kelas di sini ya, ada kelas student, kelas lingkaran, kelas soccer player atau pemain bola, lalu kelas mobil ya, kelas mobil. Nah, di sini kalau kita lihat ya, pasti terdapat 3 box di sini ya, 3 box. Yang pertama adalah box namanya ya, nama kelasnya. Yang kedua adalah box variabelnya ya atau atributnya. Dan yang ketiga adalah box metodenya. Ya, box method. Jadi setiap kelas itu akan mempunyai atribut dan mempunyai metode. Contohnya mahasiswa di sini ya atau siswa di sini mempunyai nama dan IPK ya, nama dan IPK. Itu adalah atribut dari seorang mahasiswa. Nah, untuk metodenya sendiri ya, metode dari student ya, kita bisa get name ya, get name atau kita bisa mendapatkan namanya ya. Jadi ketika nanti kita sudah membuat kelas, kita suatu saat ingin mendapatkan namanya, kita bisa melakukan melalui metode get name. Atau kita mau mengeset ya, kita mau mengeset IPK dari student ini ya. Lalu selanjutnya misalkan circle ya, circle atau lingkaran itu terdapat jari-jari ya, ada jari-jarinya. Lalu ya somehow ada colornya ya atau warnanya ya. Metode dari circle ini juga ada 2. Yang pertama ada get radiusnya atau kita mau mendapatkan jari-jarinya dan mendapatkan luas lingkarannya ya, luas lingkarannya. Nah, itu dihitung di dalam kelas circle ini gitu ya. Nah, mungkin akan lebih jelas kalau kita nanti sudah mencoba di prakteknya ya. Namun ini adalah pemahaman dasar yang perlu dipahami terlebih dahulu, bahwasanya kelas ada 3 box seperti ini. Oke, nah ini selanjutnya adalah instance ya, instance atau perwujudan ya, perwujudan atau realisasi ya, realisasi dari sebuah kelas. Ibaratnya kalau misalkan kita buat variabel ya, kita apa namanya inisiasi gitu ya, inisiasi. Namun ini agak sedikit berbeda ya. Nah, misalkan di sini ada kelas student ya, kelas student kita sudah definisikan blueprintnya atau template-nya seperti apa di sebuah kelas. Lalu kita akan mewujudkan ya, atau merealisasikan kelas ini dalam sebuah instance namanya ya, sebuah instance ya. Di sini adalah kelas student, kita buat 2 instance ya, 2 instance. Yang pertama adalah instance-nya si Paul ya, dan yang kedua adalah instance-nya si Peter ya, si Peter. Nah, di sini Paul sendiri ketika kita menginstance ya, itu merupakan realisasi dari kelas. Sehingga Paul ini nantinya mempunyai atribut ya, mempunyai atribut yang sama dengan blueprintnya ya, yang sama dengan blueprint dari kelas student ya. Di sini Paul itu berarti nantinya akan mempunyai name ya dan GPA ya. Di sini name-nya sendiri adalah Pauli dan GPA-nya atau IPK-nya adalah 3,5 ya. Di sini juga si Paul ini mempunyai behavior ya, mempunyai behavior atau behavior itu bahasa Indonesia perilaku ya, mempunyai perilaku gitu ya, perilaku atau ya bahasa teknisnya metode ya, methods yang sama dengan blueprint dari kelas students, yaitu mempunyai get name dan set GPA. Oke. Nah, ini adalah teori singkat dari kelas dan instance. Untuk selanjutnya ya, untuk lebih detailnya kita akan melihat dalam praktek. Ya, selanjutnya kita akan langsung menuju NetBeans untuk membuat contoh-contoh dari kelas ini.